Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Eric Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, terus juga dalam kondisi keberkahan dan keberlimpahan yang banyak ya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Kali ini saya mau sharing, berbagi pengalaman mengenai pijat refleksi untuk mengatasi gangguan pusing atau pitam, atau orang juga sering nyebutnya darah yang tiba-tiba naik gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan satu kondisi itu orang itu menjadi pusing, seperti melayang, mabuk, atau seperti ibaratnya gelap gitu ya, seperti vertigo. Nah, sebelum kita mulai, kita seperti di video-video saya sebelumnya, kita melakukan yang namanya stretching ya, atau pelemasan otot-otot yang ada di bawah telapak kaki ini ya. Ini adalah otot ligamen yang ada di sini nih ya. Ini kita itukan aja ya, kita lemaskan ya, atau kita stretching ya. Yang mana fungsinya stretching ini adalah, yang kita harapkan adalah, yang paling utama adalah setelah dilakukan stretching ini dan ini udah menjadi lemas, maka pada saat nanti dilakukan pemijatan, kita menginginkan agar kotoran-kotoran yang menyumbat yang ada di jalur darahnya itu bisa kita keluarkan secara maksimal ya, melalui sistem tubuh. Jadi itu yang menjadi kenapa salah satu alasan harus dilakukan stretching. Nah, kemudian selain dari untuk mengeluarkan kotoran-kotoran, fungsi stretching ini adalah untuk memudahkan kita pada saat nanti kita melakukan pemijatan gitu loh. Jadi supaya ininya juga jadi empuk, dan setelah dibalurkan oleh hand body nanti ini juga jadi tidak gampang melenting ya, atau jadinya lecet di sininya ya, kulit-kulitnya ya. Oke teman-teman, setelah dilakukan stretching selama 2-5 menit ya teman-teman, seperti ini ya. Ini kita balurkan hand body lotion. Nah, setelah kita balurkan hand body lotion, baru kita lakukan pemijatan. Oke, kita langsung aja ke pemijatannya. Tapi sebelumnya teman-teman, bila mana teman-teman nanti ada yang belum memiliki atau belum mengetahui titik-titik refleksi, silahkan aja download di gambar-gambarnya. Saya sudah siapkan linknya, silakan download dan nanti langsung print, nanti bisa kita sama-sama belajar ya. Nah, jadi setelah dilakukan stretching itu, ini kita kasih hand body lotion supaya lembab. Bisa juga minyak kelapa, minyak olive oil ya, atau minyak urut. Nah, setelah itu kita tentukan titik refleksinya. Nah, untuk titik refleksinya, saya selalu di dalam video-video saya sebelumnya selalu bilang, berdasarkan pengalaman, agar supaya efektif ya, ini kita lakukan pemijatan di 3 titik pertamanya dulu, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena inilah 3 titik inilah yang nantinya benar-benar berperan besar untuk banyak mengeluarkan kotoran-kotoran yang setelah dilakukan pemijatan refleksi. Jadi darah-darah kotornya, kotoran-kotoran yang ada dalam darah itu disaring oleh ginjal, kemudian dikeluarkan melalui saluran kencing dan kandung kencing melalui penis ya. Oke, kita tentukan aja. Ini untuk menentukan ginjal nih gampang. Ini kita di sini raba, di sini ada ada tulangnya yang nonjol ya di sini nih. Nah, ini kita begini aja, terus kita begini teman-teman ya. Nah, titik ginjal ini sejajar dengan antara telunjuk dengan jari tengah. Nah ya, gitu teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih di sini teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Ini besar ya titik ginjal ya. Nah, kemudian kita tentukan titik saluran kencing dan kandung kencing. Nah, saluran kencing antara jempol dengan telunjuk. Di depan sini nih ada, kalau kita raba begini ada yang nonjol di sininya. Nah, ini persis di depan sini, tapi sejajar antara ini ya. Nah, kalau saya gampangnya seperti ini aja tuh, kita gini. Jadi yang saluran kencing ini di depan ini, yang kandung kencing di belakang
tulang ini, dan dia sejajar antara perbedaan kulit atas dan kulit bawah ya. Jadi gini teman-teman. Nah, ini di sini. Nah, itu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Ginjal fungsinya untuk menyaring kotoran-kotorannya. Nah, ini disalurkan untuk dibuang melalui saluran kencing dan kandung kencing. Nah, pada saat kita lakukan pemijatan, ini harus selalu kita balurkan hand body lotion agar tidak menjadi lecet ya, atau dia nanti keluar kayak air gitu, melenting ya. Nah, di sini teknik pemijatannya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini teman-teman ya. Nah, tetapi bila mana teman-teman belum kuat jarinya, maka teman-teman bisa menggunakan bantuan tongkat pijat ya, yang terbuat dari kayu, bisa juga terbuat dari plastik ataupun dari besi. Nah, itu di online banyak yang jual murah-murah teman-teman. Kalau misalkan belum punya, silakan beli ya, untuk membantu pemijatan. Ada yang agak tajam, ada yang agak tumpul ya. Nah, itu jadi nanti fungsinya masing-masing ada. Oke, nah setelah tiga titik ini, maka yang kita harus pijat itu adalah daerah refleksi ini teman-teman, karena ini berkaitan dengan darah ya, ketekanan darah ya yang naik ke kepala, maka kita juga perbaiki daerah kepalanya juga. Otak ya, otak besar, kelenjar bawah otak, dan di sini otak kecil. Nah, ini kita pencet aja nih semua nih. Terus juga di dahi ya. Ini juga dahi sini, sisi sini ya. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, ini semua sistem otak. Kita juga di sini saraf trigeminus ya. Yang di samping nih teman-teman nih. Sisi samping sini ya. Nah, ini kita pijat juga. Gunakan hand body lotion selalu, tekanannya itu tetap 1-2 kilo ya. Ditekannya 1-2 kilo. Kemudian durasinya 5-10 menit kalau mau efektif untuk hasil maksimalnya ya, hasil yang diinginkan dari pengobatannya. Oke. Nah, setelah dari sini, maka kita ke arah jantung teman-teman. Ke arah jantung, yang mana di sini ada di posisi ini teman-teman. Jadi ini antara ini ya posisinya ya, jantung ya. Nah, jadi ntar teman-teman bisa lihat tuh, cek lagi untuk jantung ya, daerah sini. Gunakan hand body lotion selalu ya. Nah, setelah dari ini, dari jantung, maka kita ke lambung ya. Lambung, terus usus 12 jari dan pankreas ya. Nah, kalau untuk lambung seperti ini teman-teman. Jadi ini kita giniin aja. Nah, ini posisinya persis di tulang bawahnya yang ada cekungnya ya. Nah, itu teman-teman. Nah, itu jantung lambung teman-teman. Nah, ini begini aja lah gampangnya lah. Terus juga mengenai usus 12 jari dan pankreas, itu kurang lebih begini teman-teman ya. Nah, ini lambung, usus 12 jari dan pankreas, karena dia posisinya begini ya. Nah, jadi satu, makanya kita langsung pencetnya dua-duanya aja. Pencetnya 5-10 menit ya, kurang lebih ya, ditekannya. Durasinya kemudian 1-2 kilo tekanannya ya. Selalu gunakan hand body lotion teman-teman untuk ini ya, supaya hasilnya efektif dan juga ini tidak lecet ya. Nah, ini lambung ini dan usus 12 jari, dan ini mengurangi tekanan yang ke arah jantung, yang mana bisa mengakibatkan tekanan darah kita yang ke kepala itu jadi lebih seimbang lagi. Nah, setelah dari sini, maka kita pijat yang namanya limpa ya. Daerah limpa di sini ya. Daerah limpa nih. Nah, di sini ya.
kita pijat. Ini agak keturunan ya di sini ya, harusnya agak naik di sini nih. Ya, jadi daerah limpa sini ya kita pijat. Nah, ini fungsinya untuk mengendalikan bila mana ada pendarahan atau kekurangan darah. Nah, ini dia mengatur ya, yang mengatur darah ya. Kemudian untuk mengatur ini juga tekanan darahnya yang harus diatur oleh kelenjar adrenal ya teman-teman ya. Kelenjar adrenal itu adanya di posisinya lurus ini ya, antara telunjuk dengan ini ya. Nah, dia di dekat sini nih. Nah, gitu teman-teman ya. Ini kelenjar adrenal mengatur tekanan darah. Dia juga menstimulasi agar otot jantung itu dapat dilumasi oleh dia ya, oleh kelenjar ini ya. Jadi dia melumasi otot jantung dan otot-otot organ lainnya gitu teman-teman. Oke. Nah, selalu gunakan hand body lotion. Saya ingatkan lagi kembali. Kemudian 1 sampai 2 kilo 5 sampai 10 menit ya. Nah, dari sini teman-teman, nah kita ke kelenjar getah bening teman-teman. Nah, harusnya nanti juga ke kandung empedu ya. Cuman kandung empedu nggak ada di kaki kiri, adanya di kaki kanan ya. Nah, dari sini kita ke kelenjar getah bening ya. Nah, ini adanya posisinya di sini ada 4 ya, 1 2 3 4 ya teman-teman ya. Nah, ini yang pertama ini kelenjar getah bening bagian dada ya di sini ya. Jadi antara tulang yang dari jempol sama dari telunjuk ini kalau kita perhatikan nih dia membentuk bertemu ya sudutnya ya, ruasnya ya. Nah, ini begini teman-teman kurang lebih. Nah, gitu ya. Nah, ini kita pijat dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ke arah jantung agar jantung segera bisa mengalirkan ke arah ginjal supaya bisa disaring dan dibuang. Nah, kelenjar getah bening ini sama fungsinya seperti limpa, dan juga di sini ada kelenjar getah bening bagian perut ya. Nah, ini ada apa namanya nih, mata kaki ya, bagian dalam ya. Nah, di depan mata kaki ini ada kayak semacam ada otot ya di sini ya. Ini posisinya adanya di situ, titik refleksinya ya. Kita pijat di sini kelenjar getah bening bagian perut. Nah, untuk bagian atas, nah ini di sini ya, satu di sini. Jadi kalau kita ini ada cekungan nih, ini kan ruas ininya begini ya, itu. Nah, ini ada di sini. Nah, kemudian ada juga bagian luar ya, mata kaki luar di sini. Ini mata kaki luar. Ini kelenjar bagian getah bening juga bagian atas, tapi bagian sampingnya ya. Nah, ini. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini pijat semuanya sama ya. Titik tekannya 1 sampai 2 kilo 5 sampai 10 menit. Dan kemudian juga gunakan hand body lotion selalu ya. Nah, ini adalah titik-titik refleksi yang harus dipijat untuk mengatasi gangguan pitam atau pusing kok ya. Pusing di kepala atau gangguan pusing lah gampangnya ya. Jadi kalau kita sering-sering pusing, kenapa atau apakah itu faktor dari tekanan darahnya atau karena ada vertigo atau aliran darah yang naik ke kepala itu nggak lancar. Nah, ini adalah titik-titiknya. Nah, untuk di kaki kanan itu sama ya, sama semuanya, titiknya sama seperti yang ada di kaki kiri. Cuman perbedaannya ada tambahan, yaitu di titik empedu ya, di titik kandung empedu yang harus kita pijat. Nah, nanti habis ini kita langsung ke ke kaki kanan ya. Kita lanjut. Nah, tadi kan titik-titiknya sama ya semuanya ya, untuk seperti yang di kaki kiri. Cuman tambahannya kalau di kaki kanan ini ada titik kandung empedu ya. Nah, kita tentukan aja langsung ya titik ginjalnya ya. Nah, ini titik di sini ada liver ya, besar ya. Nah, ini empedu di sini. Nah, ini titik empedu yang kecil. Nah, karena dia ini jadi satu dengan bagian dari liver atau hati,
maka kita pencetnya dua-duanya ya. Nah, kita pencet seperti ini teman-teman, dua-duanya. Oke. Nah, itu adalah titik-titik yang harus teman-teman pijat pada saat melakukan pijat refleksi untuk mengatasi pusing ya, gangguan pusing, pusing kepala ya, yang bisa mengakibatkan seperti orang melayang atau mabuk atau gelap ya, seperti itu. Nah, ini selain itu teman-teman, selain dari pijat refleksi ini, teman-teman juga bisa melakukan dengan bantuan minum-minuman yang mengandung herbal teman-teman. Nah, kenapa? Karena ini untuk membantu mempercepat aja ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini nanti akan saya sebutkan beberapa jenis herbal yang mungkin bisa membantu teman-teman mempercepat kesembuhannya. Nah, nanti dari herbal-herbal yang saya sebutkan, ambil aja masing-masing tiga buah aja ya, 3 jenis aja. Kemudian bisa direbus, ambil kurang lebih 20 gram ya masing-masing ya. Nah, kemudian direbus dengan air sebanyak 3 gelas. Yang mana setelah direbus itu jadikan menjadi 2 gelas. Dan setelah itu bisa diminum pada saat masih hangat ataupun sudah dalam kondisi yang sudah adem ya, nggak apa-apa. Nah, pagi dan sore. Nah, itu untuk membantu ya teman-teman ya. Nah, herbal-herbalnya itu seperti daun tapak dara ya, terus juga akar pepaya gantung. Nah, seperti itu. Jadi terus pohon cerakin ya. Cerakin itu ambil biji atau minyaknya, terus biduri ya, ambil getahnya. Nah, seperti itu. Nah, saat lagi seperti ini, lagi dalam kondisi pengobatan ini, kalau bisa dipantang aja dulu makanannya yang seperti timun yang mengandung asam-asam dan labu air. Jadi asam lambungnya juga nggak naik untuk menekan jantungnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu adalah video saya mengenai pijat refleksi untuk mengatasi gangguan pusing ya, pusing yang terjadi atau naik darah ya, pitam ya. Jadi darah yang naik ke kepala secara tiba-tiba, atau terjadi drop juga, penurunan tekanan darah yang dari di kepala, yang bisa mengakibatkan pusing, gelap, terus juga seperti mabuk kondisinya dan melayang ya. Nah, ini mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila mana ini bermanfaat, silahkan aja teman-teman share, like, dan subscribe ya channel Erik Wiro ini, supaya kedepannya makin bisa membantu banyak orang dan juga makin bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat untuk teman-teman semuanya di luaran sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.